Ya, Sebelumnya kan Bapak sempat menjadi pengacara aja dari tersangka ya atau terdakwa ya, Ririn ini saat di kepolisian. betul. Kemarin di pengadilan dia menyebut bahwa dia dianiaya Hmm. untuk mengaku gitu Pak. Sebenarnya seperti apa sih Pak proses waktu BAP di kepolisian? Iya. Jadi proses BAP di kepolisian itu saudara tersangka terduga pelaku Ririn Rifanto itu eh, sudah dalam kondisi yang memang dari proses penangkapan. Jadi proses penangkapan yang saya tanyakan juga kepada penyidik adanya tindakan perlawanan gitu, untuk melarikan diri sehingga penyidik memiliki alasan untuk melakukan pelumpuhan secara tegas dan terukur gitu sehingga pada saat diperiksa itu kondisi Ririn Rifanto dan Prio kedua terduga pelaku itu memang dalam kondisi kakinya tertembak. Kabarnya cuma Bapak datang ke sana cuma foto-foto langsung pergi lagi. Itu gimana bisa Ya, dijelaskan Pak? ya jadi tidak benar ya. Jadi kami yang memang ditugaskan oleh lembaga bantuan hukum yang kebetulan saya juga ketuanya gitu dan kemudian juga sesuai dengan apa yang sering kami lakukan tidak seperti itu. Jadi kami melakukan pendampingan itu dari sejak orang itu ditangkap kemudian dilakukan wawancara tentang peristiwa pidana kemudian identitas dan sebagainya secara terurai dari tanya jawab antara penyidik dengan yang terperiksa. Ya saya mendampingi di sini, mendampingi bahkan kalau misalnya ada kesulitan seperti di Ririn itu kan sulit untuk mengungkapkan ya, karena masih dalam keadaan sakit gitu. Kita pelan-pelan kita lakukan dari sisi kemanusiaan untuk tidak langsung menjawab ketika tersangka juga masih belum mampu melakukan komunikasi dengan baik gitu. Jadi kita tunggu gitu kan, kemudian kita tanya lagi baik-baik secara pelan-pelan sehingga tersangka juga menyampaikan utuh penjelasannya gitu. Walaupun ada sakit tapi kita bersabar untuk bisa memperoleh keterangan yang lengkap gitu. Berarti saat pertama kali diperiksa itu memang sudah karena melakukan perlawanan memang sudah ditembak kakinya Pak ya? Sudah ditembak. Berarti pincangnya itu bukan karena Bukan dipukul. karena proses penyidikan, jadi proses pengamanan orang masih dalam rangkaian penyelidikan itu namanya. Jadi penyelidikan, kemudian mencurigai pelaku dikejar karena mereka memang lari dari Bogor, dari Indramayu ke Bogor, kemudian ke Pasuruan, kemudian kembali lagi ke wilayah Indramayu di Kecamatan Kedokan, lalu disitulah mereka ditangkap. Kemudian pada proses interogasi awal terjadi trouble gitu. Alasan kedua terduga pelaku akan kembali ke mes untuk mengambil barang-barang yang masih tersisa gitu. Tapi pada akhirnya disitulah terjadi situasi yang tidak terkendali gitu, sehingga dilakukan pelumpuhan begitu. Kemarin emosi banget Pak. Kenapa Pak? Iya, karena ya emosi ya, karena menyebutkan bahwa apa yang dia sampaikan dalam BAP itu tidak sesuai fakta. Dan kenapa BAP itu ada? Karena tekanan. Gitu kan. Ini kan jelas-jelas mengingkari gitu, apa yang sudah dilaksanakan oleh aparatur negara. Gitu kan. Dan kebetulan menyebutkan nama saya gitu, bahwa advokat Anda mendampingi tapi dilakukan penganiayaan pada saat interogasi tapi diam saja, kan itu kan tidak benar kan. Harus saya sampaikan secara seketika dan memang saya tersulut emosi ya, spontanitas gitu, sehingga harus disampaikan gitu kan secara supaya didengar juga oleh hakim gitu yang memeriksa. Mungkin ada pesan buat masyarakat Pak terkait isu-isu yang ada di Indramayu Ya, ini. jadi saya pesan pada masyarakat bahwa pembunuhan brutal di Pauman ini pembunuhan yang sangat biadab, yang sangat keji gitu kan. Saya sering mendapati pembunuhan yang lain gitu kan dan menjadi penasihat hukumnya, tapi tidak sekeji ini. 5 anggota keluarga yang terbunuh sekaligus dalam satu peristiwa dan satu waktu gitu kan, termasuk anak 7 tahun dan balita yang masih berusia 8 bulan. Ini sungguh di luar nalar manusia melakukan pembantaian. Dan saya berharap masyarakat mempercayai proses penyidikan dan proses pemeriksaan di pengadilan saat ini. Akan proses peradilan, saya berharap bahwa penjahat tidak boleh lepas oleh karena desakan apapun, tapi juga orang yang tidak bersalah agar tidak dihukum atas peristiwa yang dia lakukan dan tidak dia lakukan. Itu saja.